Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami Rusma TV. Pada kesempatan ini saya akan mereview bibit atau tanaman yang harus disulam. Itu adalah tanaman yang seperti apa saja, agar kita lebih tahu dan lebih ngerti tentang sulam. Sulam dilakukan untuk mempertahankan populasi agar produksi tetap sesuai dengan hitung-hitungan yang diinginkan. Oke guys, bagaimana proses identifikasi bibit yang mau disulam? Ikuti videonya. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita mensupervisi lokasi dan kita lihat seberapa banyak tanaman yang mati. Berikut ini adalah cara kita melakukan supervisi. Dengan cara kita melakukan supervisi ke semua lokasi. Kita hitung samplingnya dari 100 tanaman, berapa yang mati. Jika ditemukan 10, maka kita katakan tingkat kematian 10%. Ketika kita ketemukan 15, berarti tingkat kematian sekitar 15%. Begitu seterusnya, sehingga kita dapat menentukan berapa kebutuhan bibit di lokasi tersebut untuk dilakukan penyulaman. Berikut adalah contoh perjalanan untuk melihat beberapa kematian yang ada dan yang harus disulam seperti apa. Ini yang pertama. Nah, bibit seperti ini harus disulam. Karena apa? Ini di bagian atas sudah mulai mengering, dan tunas yang tumbuh itu ada tunas yang dari bawah. Nah, kalau ini tidak kita sulam, nanti buahnya kan dikit, jadi buah hanya ada di sekitar sini, tapi di sini akan kering. Nah, bibit ini harus kita sulam. Coba kita cabut ya, seperti apa kondisinya, dan ini harus kita sulam. Kalau kita lihat, ini jumlah tunasnya ada 2 di bawah, dan ini tidak produktif. Nih kita lihat, akarnya pun tidak sehat. Nah, ini harus kita sulam. Ini adalah bibit yang harus kita cabut atau kita sulam. Itu bibit yang tunas tumbuhnya itu dari bawah, bukan dari atas. Ini harus kita sulam ya. Ini kriteria bibit pertama yang harus kita sulam. Oke, kita lanjut ke bibit berikutnya. Untuk bibit berikutnya adalah bibit yang tumbuh seperti ini, tapi perkembangannya tidak maksimal. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada contoh, di sini ada bibit umur 2 minggu setelah tanam. Ini sama-sama 2 minggu, tetapi pertumbuhan tunasnya tidak maksimal. Ini juga harus kita sulam. Karena apa? Karena tanaman seperti ini itu pasti akan kering semua, ini akan mati. Disarankan untuk sulam itu dilakukan 2-3 minggu setelah tanam. Karena ini mampu bertunas tapi tidak mampu mempertahankan hidupnya, maka ini harus kita sulam. Ya guys, coba kita lihat dalamnya seperti apa akarnya. Ya, hal seperti ini banyak terjadi di lokasi-lokasi yang curah hujannya kurang ya. Jadi bisa kita lihat. Kondisi akarnya seperti ini. Jadi memang di sini belum seberapa kering, tapi akar yang ada di bawahnya ini sudah membusuk. Dan ini adalah kriteria kedua tanaman singkong yang harus kita sulam. Guys, ini kalau kita lihat beda dengan akar yang kemarin kita review nih. Akarnya busuk
dan ini tidak akan mungkin mampu berproduksi ya. Akarnya busuk dan kelihatan tunasnya tidak berkembang maksimal. Ini harus kita sulam. Oke guys, kita coba cari kriteria yang lain tentang sulam. Oke guys, kita lanjut, kita cari tanaman yang harus kita sulam seperti apa. Nah ini juga adalah salah satu kriteria tanaman yang harus kita sulam. Ini semua tanaman sudah tinggi di atas 5 cm, tapi bibit ini atau tanaman ini itu belum sama sekali tumbuh. Ini sudah tumbuh tapi cuman kecil ya, kecil dan enggak maksimal. Tanaman ini juga ada permasalahan dengan akarnya. Kalau yang tadi sudah tumbuh tetapi tidak maksimal. Oke guys, kita lanjut. Jadi kalau ini kita cabut, itu tetap akan ada masalah dengan pertumbuhan akarnya. Guys, coba kita cabut ya. Jadi akar tanamannya pun tidak maksimal. Ada masalah dengan batangnya, sehingga memang ini harus kita sulam sebagai kriteria ketiga tanaman yang harus kita sulam. Ini ada akar tapi akarnya di atas ini ya. Ini pun kalau jadi buah kan cuma jadi 2 buah. Lama kita menunggu cuma dapat 2 buah. Dan di bawah itu pun akarnya seperti ini nih. Apa kalau orang Jawa bilang tuh merepel tuh seperti ini. Dan ini harus kita sulam. Ini adalah kriteria ketiga yang harus kita sulam. Ada tunas tapi perkembangan tunasnya tidak besar-besar atau tidak maksimal ya. Kemudian ini pertumbuhan tunasnya cuman sebagai titik saja. Nah, ini harus kita sulam. Ini adalah kriteria ketiga bibit yang harus kita sulam. Oke, kita lanjut untuk mencari kriteria bibit yang harus disulam. Nah ini bibit yang disulam untuk kriteria keempat adalah bibit yang bibit yang semuanya itu kering. Ini karena setelah tanam dia tidak kena hujan, maka kering semua. Nah, ini harus kita sulam. Ini kalau tetap dibiarkan sampai tumbuh pun dia nggak akan tumbuh. Nih, jadi akarnya pun tidak tumbuh sama sekali nih. Tuh. Akarnya pun tidak tumbuh sama sekali dan bibitnya ini kering. Hal ini juga karena kemungkinan bibitnya masih muda atau bibitnya ini sudah kering atau sudah rusak pada saat penyetekan. Ini harus disulam. Ini adalah kriteria keempat bibit yang harus disulam. Ini kalau kita tunggu lama pun nggak akan tumbuh. Batang bawahnya udah rusak ya. Ini biasanya rusak karena pemotongan. Ini harus kita sulam. Ini kriteria keempat bibit yang harus kita sulam. Oke guys, untuk kriteria berikutnya adalah nih bibit yang ditanam tapi dia tercabut atau roboh. Nih ya. Jadi bibit yang roboh ini itu harus kita sulam. Karena apa? Karena bagian bawahnya ini pun sudah mengering. Nih ya. Dia ditanam, cuman dia karena hujan deras atau karena sesuatu yang lain itu dia roboh. Nah, ini meskipun di bawahnya sudah mulai membengkak akan keluar akar, tapi kalau ini pun kita tanam itu tidak maksimal pertumbuhannya. Karena kecepatan antara tumbuhnya akar dan keringnya
batang dari atas itu kan lebih cepat yang kering. Ini kriteria kelima bibit yang harus kita sulam nih ya. Bibit yang roboh atau bibit yang tercabut itu harus kita sulam. Ini ada 5 kriterianya, kelima. Oke guys, itu adalah 5 tanaman yang harus disulam dengan 5 kriteria tadi. Tapi ada beberapa kriteria yang tidak kita temukan di sini ya. Jadi ada juga tanaman yang harus disulam itu adalah tanaman yang nanamnya kebalik. Nah itu kan human error. Tanaman yang kebalik itu harus kita sulam, karena sampai kapanpun kalau kita tunggu itu buahnya akan jelek, bahkan ada kemungkinan tidak ada buahnya. Nah ini penting karena memang waktu yang lama untuk menunggu itu, dan kesempatan sulam itu hanya 1 minggu, yaitu 1 minggu setelah tanam sampai 3 minggu setelah tanam. Setelah itu kita sulam, itu tidak akan bisa mengejar tanaman utama. Jadi saya sarankan untuk sulam itu dilakukan antara 1 minggu sampai 3 minggu setelah tanam, atau sebelum pemupukan pertama ya. Jadi ada 6 kriteria tadi yang biasanya kita jumpai, dan itu kriteria yang harus kita sulam ya. Jadi memang sulam itu merupakan strategi baru untuk mencukupi populasi yang berkurang tadi. Jika populasi bisa utuh lagi, kemungkinan besar nanti produksinya bisa maksimal. Sehingga sulam itu harus dilakukan pada umur yang tepat, 1 minggu sampai 3 minggu setelah tanam atau menjelang pemupukan pertama. Oke guys, demikian review tentang bibit apa yang harus disulam. Nah, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu dalam persingkongan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami Rusmana TV. Jos Ganos.